Ya, awal dari pertama kali buka rumah makan gratis itu saya dalam keadaan kesulitan ekonomi, susah, nggak punya apa-apa, punya banyak masalah. Saya dulu ngontrak rumah sepetak, buat bayar kontrakan aja susah. Sampai pernah nunggak 3 bulan, mau diusir oleh pemilik kontrakan. Saya sama istri saya waktu itu saya baru nikah, gitu, kebingungan. Harus tinggal di mana kalau misalkan diusir oleh pemilik kontrakan. Putri Abu Bakar, istri Rasul. Kalam hati, insya Allah sampai ke hati. Sungguh sweet Nabi mencintamu, hingga Nabi minum di bekas bibirmu. Bila ada Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Bunda Bakaka, hari ini rumah makan gratis ya kami ya, Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Hari ini kita mendapatkan undangan dari Kompas TV, ada program syuting bersama Ustadz Solmed di Masjid Kubah Mas. Alangkah indahnya hidup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Masya Allah. Gimana kabarnya? Alhamdulillah madam, sehat madam. Alhamdulillah sehat semua madam. Masya Allah, pas banget mau pergi nih, mau ke Depok. Nah Adit, ini untuk Neng. Iya madam. Sallallahu ya Habibullah. Masya Allah, alhamdulillah. Makasih banyak madam. Madam ikut aja Iya. ke Depok. Iya. Oh, Masya Allah. Ada madam, kedatangan madam. Langsung ke Depok ya. Ditungguin soalnya. Hei ibu, ya. Assalamualaikum. Oh, Masya Allah. Sehat selalu ya semua. Alhamdulillah bu, sehat. Masya Allah, iya siap. Itu ada di mobil istri. Iya, iya. Dari mana? Dari Cilacap. Dari Cilacap. Cilacap yang di Jawa itu. Allahu Akbar. Masya Allah. Tapi saya non sewu mau pergi, tapi saya pengen ngobrol gitu. Tidak apa-apa, udah ini. Mana ini? Semoga membawa barokah ya. Amin ya Allah, amin, amin ya Allah. Masya Allah. Saya doain sehat-sehat terus ya. Ya bu ya. Saya izin ya. Ayo madam. Di sini ada Ustadz Solmed dan Ustazah Bunda Yati Priyati. Kemudian hostnya ada Irfan Farhat dan Fatih Andika Ate hostnya. Kemudian bintang tamunya ada Aditya Prayoga. Aditya Prayoga ini yang punya rumah makan gratis ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semua, hari ini syuting Kompas TV dengan seorang pemuda yang luar biasa. Magnet sedekahnya betul-betul berjalan. Belum lagi ketika kita mendengarkan kisahnya. Pertama kali buka rumah makan gratis itu berawal dari saya nggak punya apa-apa, lagi banyak masalah. Dulu saya ngontrak rumah sepetak Di daerah? di Ciangsana. Di Ciangsana. Jadi dalam keadaan sulit dan saya sakit. Saya sakit waktu itu baru nikah sama istri. Bingung saya nih. Bingung, nggak bisa berhubungan sama istri. Banyak utang, banyak yang harus dibayar, kontrakan. Nah, jadi udah pusing, nggak tahu lagi mau ngapain hidup ini. Antara dua aja, bertahan atau bunuh diri. Ya, awal dari pertama kali buka rumah makan gratis itu saya dalam keadaan kesulitan ekonomi, susah, nggak punya apa-apa, punya banyak masalah. Saya dulu ngontrak rumah sepetak, buat bayar kontrakan aja susah. Sampai pernah nunggak 3 bulan, mau diusir oleh pemilik kontrakan. Saya sama istri saya waktu itu saya baru nikah, gitu, kebingungan. Harus tinggal di mana kalau misalkan diusir oleh pemilik kontrakan. Setelah saya bertemu dengan nenek-nenek itu, akhirnya saya ngurus nenek itu sampai nenek itu meninggal. Setelah nenek itu meninggal, saya merasa banyak orang baik dengan saya. Saya jualan murotal Al-Quran,
saya sering mendapatkan rezeki yang tak disangka-sangka. Ada yang mesen merontal sampai 50, 100, 30, ada yang pernah 200. Nah dari situ saya dapat rezeki yang berlebih. Dari hasil jualan itulah saya mendirikan rumah makan gratis. Ada satu kalimat yang saya ingat betul, sebuah doa dari sang nenek sebelum nenek itu meninggal. Pernah pundak saya ditumpuk, Jang, nenek doain, apa yang belum pernah kamu ketemu di dunia ini, nanti kamu ketemu. Yang belum kamu miliki di dunia ini, nanti kamu miliki. Yang belum pernah kamu kesana, nanti kamu kesana. Nah begitu yang terakhir nenek bilang belum pernah kesana, langsung di otak saya langsung Mekah, Madinah. Saya belum pernah ke Mekah, belum pernah ke Madinah. Saya kepingin banget ke Mekah, ke Madinah, tapi mustahil juga. Nah gitu, dalam pikiran saya. Saya pulang ke rumah, di esok harinya saya sholat Jumat, dikasih brosur haji umroh, dikasih brosur. Nah, saya lihat ada gambar Ka'bah gitu kan. Saya ambil brosur itu, saya taruh di sejadah sholat tempat saya sholat di rumah. Saya taruh. Setiap kali saya sholat sunnah di rumah, saya ngeliatin terus. Saya sholawatin, saya gosok-gosok gitu. Tidak lama kemudian ada ibu-ibu, tidak tahu kenal dari mana, kenal saya dari mana, tidak tahu, ngasih hadiah umroh gratis. Saya diberangkatin umroh gratis. Saya nggak kenal dia, dan dia tuh saya tidak tahu dapat info alamat saya dari mana, nomor HP saya dari mana, tidak tahu. Tiba-tiba dikasih. Dan saya pikir ini orang kaya. Saya pikir orang kaya, karena di pesawat itu seumur hidup saya nggak pernah naik pesawat sebelumnya. Saya ke Palembang, ke Jakarta, itu naik mobil, naik kapal, belum pernah naik pesawat. Sekalinya naik pesawat langsung ke Arab, langsung ke Jeddah. Nah begitu saya umroh, di perjalanan itu saya dikasih susu, ditawarin minum kuning-kuning itu, oren itu, nah minuman oren, dikasih nasi, dikasih roti. Wah ini VIP. Wah ini Masya Allah nih, dikasih makanan, dikasih permen sama kru pesawat itu. Wah ini pasti orang kaya nih, yang kasih saya hadiah umroh ini pasti orang kaya banget. Begitu saya ketemu, bukan orang kaya, pakai daster ibu-ibu, pembantu rumah tangga, yang sebelum-sebelumnya pernah minta doa ke saya. Nah gitu. Jadi saya pernah diundang, saya diundang ke media, terus dia mendengar media itu, televisi, terus dia minta didoain agar majikannya tuh mengeluarkan gajinya yang dia itu kerja di luar negeri. Dia kerja di Arab, terus gajinya nggak dikasih sama majikannya. Dia minta didoain biar majikannya itu dapat hidayah, mau ngasih gaji. Nah ini bukannya mau dikasih gaji, bukan, malah dinaikin gaji, dinaikin gaji oleh majikannya. Nah akhirnya dia langsung cari info alamat saya, tempat tinggal saya, nomor HP saya dikasih hadiah umroh gratis. Di Mekah itu saya tidak tahu umroh, belum pernah umroh memang. Saya umroh tuh nggak bawa duit sama sekali, sepersen pun nggak bawa duit. Jadi di waktu di Mekah saya ngelihat jamaah-jamaah itu kan ada yang beli tasbih, ada yang belanja, ada yang ini. Saya pelongok-pelongok aja. Nah saya tuh ngelihat ada ayam Kentucky Arab. Nah di Arab ternyata ada juga chicken. Saya tuh kepengin banget ngelihat orang bawa kentang, bawa ayam itu kan, lewat depan saya itu kan, saya kepengin banget. Saya berdoa, ya Allah, hamba kepengin banget makan yang ada di Arab ini, tapi tidak punya duit sepersen pun. Kepengin ada di hotel tapi makanan Indonesia, bukan makanan Arab, bukan nasi kebuli. Saya kan, nah, terus saya nggak kebeli saya, gitu. Nah, kepengin banget ya Allah gitu. Tiba-tiba ada bapak-bapak duduk di samping saya diemin aja. Makin lama makin deket, ajak ngobrol. Nah, saya ngobrol lah sama bapak itu. Mas, dari Indonesia ya? Iya dari Indonesia Pak. Di mana Indonesia? Jakarta Pak gitu. Oh, saya kayak pernah lihat gitu. Pernah masuk TV ya katanya. Membuka rumah makan gratis bukan? Betul Pak, saya bilang. Langsung dia tunggu sebentar ya Mas, saya panggil anak saya. Dia nginep di Hotel Zam-Zam di Hilton. Dia masuk ke dalam hotel, dia panggil anaknya. Yang keluar bukan anaknya, pembantunya, istrinya, anaknya, semua orang. Jadi dia tuh ngumrohin orang banyak, orang kaya dia. Wah, langsung saya dibawa ke hotel itu ngobrol. Setelah ngobrol saya dikasih duit 4 lembar. Dikasih duit 4 lembar, bukan real, bukan dolar, bukan rupiah. Akhirnya ya udah saya terima, pulang ke hotel, saya ngomong sama Ustadz Mutawib, Ustadz, ini dikasih duit 4 lembar, tapi ini bukan real, bukan
apa namanya tuh rupiah, bukan dolar. Bisa dijajanin nggak? Kepingin jajan gitu. Kata ustadznya, coba lihat Mas Adit. Hah? Ini duit emas Mas Adit katanya. Ya Aisyah, putri Abu Bakar, istri Rasulullah. Dalam hati, insya Allah sampai ke hati. Sungguh sweet Nabi mencintamu. Masya Allah. Dan mudah-mudahan terus berjalan dengan amalia-amalia jadi teladan. Gimana? Satu kata inspirasi. Yang kita butuhkan di dunia ini, yang kita cari di dunia ini tidak hanya harta, tidak hanya jabatan, pangkat, kekayaan, akan tetapi ada yang jauh lebih penting yang wajib kita miliki, wajib kita dapati, yaitu 3K. K yang pertama, ketenangan. K yang kedua, kebahagiaan. K yang ketiga, keberkahan. Masya Allah. Bagaimana cara mendapatkannya? Cara mendapatkannya sangat mudah. Tanamkan SSI di dalam hati kita. SSI. Sabar, syukur, ikhlas. Masya Allah. Berbuat baik, ya, tidak mungkin bisa membuat semua orang itu suka dengan diri kita. Kita berbuat baik sama orang lain belum tentu suka pada diri kita, belum tentu suka dengan kebaikan kita, belum tentu. Rasulullah SAW saja sangat baik. Akan tetapi banyak yang nggak suka sama Rasulullah di zaman Rasulullah SAW. Itu sekali berrasul ya Mas? Nah, itu Rasulullah, apalagi kita. Nah, oleh karena itu, fokuslah pada perbaikan diri kita, fokuslah kepada Allah saja, dan lakukan kebaikan secara istiqomah. Insya Allah apa yang kita kerjakan akan berbuah keberkahan, insya Allah. Amin. Ya Allah Rabbal Alamin. Teman-teman dan sahabat muda, jadikanlah hidup kita ini tertuju hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar, syukur, ikhlas. SSI. Insyaallah berkah. Terima Agar kasih hidup Mas kita Aditya. 3K. Tenang, bahagia, barokah. Alhamdulillah. Terima kasih Mas Aditya. Menginspirasi sekali. Sampai jumpa kembali dengan tokoh-tokoh muda yang inspiratif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.